Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak 2024 akan berakhir hari ini. Direktorat Jenderal Pajak melonggarkan periode pelaporan dari awalnya berakhir pada 31 Maret 2025. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari di KPP Pratama Jakarta, Setia Budi 3. Selamat siang Teddy, bagaimana suasana di sana di pelaporan terakhir SPT hari ini? Selamat siang Beni, kalau Anda menanyakan suasana, mungkin saya akan membicarakan dulu atau membahas suasana di belakang saya. Ini adalah tempat bermain anak sambil menunggu warga yang ingin antri melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak 2024-nya yang terakhir hari ini 11 April 2025. Dan ini adalah salah satu sudut ruang tunggu bagi mereka warga yang menunggu untuk mendapat giliran maju dengan pelayanan di kalau saya lihat di sini kurang lebih ada 6 meja pelayanan untuk membantu warga melaporkan surat pemberitahuan tahunan laporan pajak 2024 yang berakhir hari ini. Dan kita coba tanya salah satu warga yang ada dekat saya bersama anaknya yang lagi menunggu antrian. Kita coba sapa, selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam, Hilda. Mbak Hilda, saya lihat lagi ngantri nunggu nih mau bayar pajak untuk perusahaan atau untuk sendiri nih SPT-nya? Tapi lagi nunggu atau emang diwakilkan? Saya nunggu, sebenarnya saya mengurus punya saya, cuma karena saya ngurusin anak jadi suami yang maju. Oh, maju untuk menunggu antrian. Oke, menunggu antrian untuk melaporkan SPT dari Mbak Hilda. Iya. Ya. Baik, selamat menunggu Mbak Hilda. Kita coba, terima kasih, kita coba tanya warga yang lain karena kita tahu bersama laporan surat pemberitahuan tahunan pajak 2024 ini kan memang untuk pribadi atau perorangan berakhir pada hari ini, Jumat 11 April 2024. Tapi kalau melihat dari suasana sejak saya datang pagi tadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3, ini selain mereka warga yang melaporkan untuk SPT pribadi, ada juga yang melaporkan untuk perusahaannya masing-masing untuk taat membayar pajak. Kita tahu bersama bahwa surat pemberitahuan tahunan pajak 2024 ini memang sedianya berakhir untuk dilaporkan pada 31 Maret 2025 yang lalu. Karena kalau melihat momen atau waktu yang berdekatan dengan cuti bersama, kemudian perayaan Nyepi, dan juga libur Lebaran 2025 yang berdekatan, sehingga aktivitas mungkin warga ini ada yang tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan pembayaran atau melaporkan SPT 2024-nya. Mungkin ada yang pulang kampung, kemudian ada juga berlibur, sehingga pemerintah kemudian melalui Dirjen Pajak memperpanjang masa pelaporan SPT tahun 2024 hingga hari ini, hari terakhir April maksud saya, Jumat 11 April 2024. Kalau tadi saya berbincang dengan salah satu warga, Mbak Hilda, yang ingin melaporkan SPT-nya, tapi karena mengaku belum terlalu tahu dan diuruskan oleh sang suami, saya coba cari tahu juga ada mungkin warga yang melaporkan pajak tahunan untuk perusahaannya. Mungkin di sini saya coba berbincang. Selamat siang, Assalamualaikum, dengan Mbak. Siang, saya Nela. Mbak Nela, izin sebentar ya Mbak, boleh ya? Boleh Mbak Nela, ini kalau saya lihat sampai bawa laptop sendiri. Ini buat pribadi atau kayaknya buat perusahaan nih? Buat perusahaan Mas, kebetulan. Karena saya saya HR di perusahaan tempat saya bekerja, jadi saya melaporkan laporan tahunan perusahaan badan, gitu. Namanya SPT badan gitu. Ya, kalau dibanding SPT pribadi dan SPT badan, SPT pribadi kan hari ini terakhir. Anda udah lapor belum? Sudah dong, saya udah lapor dari minggu kedua Februari. Karena saya dapatnya di 31 Januari, terus saya mesti siapin segala macamnya, saya sudah lapor di minggu kedua dan sudah clear. Kan waktunya cukup panjang, kenapa Anda lebih awal ngelaporinnya? Pertama, karena kita itu lapor persatu perubahan pajak dengan Kortes dan lain sebagainya itu banyak perubahan. Takutnya pas kita udah upload, oh ternyata gagal dan lain sebagainya. Kan lebih cepat lebih baik. Biar satu nggak rugi, kedua kalau salah masih punya waktu buat benerin. Ketiga kalau lapor udah terima ya cepat lapor aja lah biar aman tenang, nggak punya beban.
Ini warga yang taat pajak dan juga baik banget. Mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani nonton ya, Anda sebenarnya dapat reward dari pemerintah karena selain pajak mengerti benar bahwa pentingnya membayar pajak atau melaporkan SPT lebih awal itu karena alasan-alasan tadi ya. Nah ini kan yang Anda laporkan perusahaan. Perusahaan atau badan itu kan juga waktunya masih lama sampai akhir April kalau tidak salah. Kenapa melaporkan hari ini? Sebenarnya laporan perusahaan atau badan itu lebih complicated karena lebih banyak step, kemudian lebih banyak lampiran yang dibutuhkan. Sebenarnya sama sih prinsip saya, selama laporan keuangan saya sudah pastikan dari bagian finance di perusahaan selesai, saya pastikan itu make sure nanti match dengan perpajakan dan semua peraturan yang ada. Kalau saya lapornya last minute, amit-amit lah ya, ada yang salah atau ada yang nggak benar, atau saya yang stres sendiri nanti kalau salah. Jadi lebih baik sekarang kalau salah, oke, saya punya waktu untuk memperbaiki lagi. Mungkin finance kan juga manusia, mengerjakannya ada salah, bisa dikoreksi lagi. Itu aja sih Mas. Ini HR yang baik di sebuah perusahaan, kayaknya nggak salah perusahaan Anda meng-hire Anda di posisi itu. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga ke warga untuk lembaga atau badan-badan yang lainnya, kenapa sih harus taat membayar pajak, dampak yang paling signifikan bagi sebuah badan itu apa ketika telat pajak, membayar atau melaporkan pajaknya? Oke, yang pasti pajak itu kalau saya ya, ini dalam pemikiran saya, semoga tidak salah. Pajak itu buat saya sebuah perusahaan itu juga salah satu nilai atau rapotnya kita gitu loh kalau anak sekolah. Jadi kalau kita bekerja sama dengan klien ataupun laporan kita di WLKB, di keuangan, di Kemenkumham dan lain sebagainya, itu kan ada rapotnya. Yang pasti salah satu raport kita adalah laporan pajak ini gitu loh, SPT tahunan badan ini. Kalau laporan kita tertib, tepat waktu, tidak pernah terlambat, amit-amit tidak pernah kena denda, ya pasti rapotnya bagus dong, nilainya excellent. Yang pasti klien juga akan, oh oke, perusahaan rekanan kita nih yang akan diajak rekanan nih, perusahaannya rapi dong, keuangan dan pelaporan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nila. Ini sebuah masukan yang bagus juga untuk masyarakat luas, terutama juga badan, bahwa rapot dalam tanda kutip perusahaan ini juga menjadi penting untuk diperhatikan bukan saja dengan pemerintah untuk urusan-urusan bisnisnya, tapi dengan klien, mitra kerja juga mungkin ada penilaian tersendiri, mitra mau bekerja sama dengan sebuah badan ya untuk urusan ini. Terima kasih sudah mengencourage masyarakat. Makasih juga ya Mbak. Kita coba tanya dulu dengan pihak dari KPP Pratama Setiabudi 3 soal animo atau antusiasme masyarakat yang datang melaporkan SPT-nya, khususnya untuk pribadi yang kita tahu bersama bahwa ini adalah hari terakhir Jumat 11 April 2025 untuk melaporkan SPT 2024-nya. Saat ini saya sudah bersama Pak Dodot Slamet Prianto. Saya harus baca lagi karena ini pertama kali kita ketemu. Pak Dodot, selamat siang. Kalau melihat animo masyarakat yang datang memanfaatkan hari terakhir melaporkan SPT-nya, seperti apa di tempat ini? Sejak kemarin kalau boleh ada informasinya. Ya lumayan rame Pak, antusiasnya mungkin karena perpanjangan tadi Pak. Jadi kesempatan memang baru ini Pak untuk banyak lapor. Jadi sampai dengan hari ini sudah hampir 70% lah. Sudah hampir 70% ya. Nah ini juga menarik untuk ditanyakan kembali karena kan ada konsep bisa melaporkan SPT secara mandiri melalui website atau juga bisa melapor ke akses melalui pelaporan kering pajak kalau nggak salah. Untuk informasi itu bisa lebih dijelaskan lebih rinci agar masyarakat mungkin yang tidak punya waktu untuk datang ke kantor-kantor pajak bisa mengakses sumber-sumber tadi Pak. Ya intinya sih wajib pajak bisa mengakses secara online melalui DJP online Pak untuk lapor pajak. Kemudian mungkin banyak kaitan dengan wajib pajak yang lupa dengan EVIN, itu mungkin bisa beberapa yang bisa dilakukan Pak kalau mereka lupa EVIN. Contohnya bisa pengajuan langsung ke KPP terdekat oleh yang bersangkutan, berkunjung langsung. Jika enggak, bisa juga minta dengan telepon kering pajak di 1.500-200. Atau bisa juga melalui email di lupa.evin.pajak.go.id. Kalau di KPP kami sendiri, kami punya Instagram juga Pak, di @pajaksetiabudi3. Kemudian kami juga di KPP Setiabudi 3 ada email yaitu di kpp.063@gmail.com. Kami ada email. Untuk WhatsApp helpdesk kami ada di 0852 1211 0036 untuk KPP Setiabudi 3 Pak.
Gitu. Pak Dodo, terima kasih banyak. Mungkin dari penjelasan singkat dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3 tadi bisa sedikit menambah informasi bagi masyarakat yang untuk memanfaatkan melaporkan SPT tahunan 2024-nya hari ini hari terakhir 2025 11 April 2025 dan dibuka sampai jam berapa ini untuk bagi masyarakat yang ingin melaporkan datang langsung ke kantor pajak terdekat? Kalau jadwal pelayanan kami seperti biasa sampai dengan pukul 16, Pak. Sampai pukul 16.00 kita layani, Pak. Masih ditunggu ya? Masih ditunggu, Pak. Oke. Baik, Pak Dodo, terima kasih banyak informasinya. Sedikit juga saya sampaikan bahwa memang kewajiban membayar pajak ini atau melaporkan SPT Anda ini menjadi penting untuk negara karena selain sebagai masukan untuk pemasukan keuangan finansial bagi negara, laporan pajak atau membayar pajak ini juga ikut membantu pemerintah melaksanakan program-programnya, infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa menjadi warga yang bijak untuk tetap membayar pajak tepat waktunya. Laporkan SPT Anda hari ini terakhir, Jumat 11 April 2025. Kita kembali ke studio bersama Beni. Silakan Beni. Baik Teddy, jangan lupa lapor pajak hari ini terakhir dan tadi pentingnya juga untuk lapor pajak jauh-jauh hari supaya kalau ada masalah bisa diselesaikan dan juga menjadi nilai tambah bagi perusahaan atau orang yang melaporkannya. Terima kasih banyak Teddy atas laporan Anda. Selamat